adik-adik. Wah, tidak terasa ya, sudah hari Minggu lagi. Hari ini Lause mau mengajak teman-teman untuk pergi ke sekolah minggu. Mari kita menyanyikan lagu Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Yeay! Adik-adik, nah, senang ya kita bisa kembali ke sekolah minggu, walaupun kita cuma di rumah saja. Nah, sebelum itu kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami bisa kembali bersekolah minggu walaupun melalui internet. Tuhan berkati kami supaya kami bisa memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Lause bersuka cita sekali karena ada satu pribadi yang begitu mengasihi Lause. Nah, begitu juga dia mengasihi kita semua. Nah, untuk itu Lause mau mengajak kalian menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Bokuo Ai Shiteiru. Kami sama tada hitori itsumo bokuo ai shiteiru Yesus sama tada hitori itsumo bokuo ai shiteiru bokuo ai shiteiru bokuo mitsumete bokuo mamote iru bokuo ai shiteiru bokuo mitsumete bokuo mamote iru. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Tuhan Yesus sudah begitu mengasihi kita. Nah, karena itu Lause jadi jatuh cinta sekali sama Tuhan Yesus. Nah, jadi kali ini Lause mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Ku Jatuh Cinta Padanya.
dalamnya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku, jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, tiada lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, tiada aku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, tiada rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami, berkati kami, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang mau memberikan persembahan, bisa transfer di nomor ini. Kalian bisa minta bantuan papa mama kalian, om tante kalian, atau mungkin kakek nenek kalian. Nah, sampai jumpa semuanya. Halo adik-adik, kembali lagi bersama dengan Lause pagi hari ini. Nah, adik-adik udah lihat kan hewan peliharaan Lause? Adik-adik, Lause sangat mencintai hewan-hewan dan Lause sangat suka untuk memelihara hewan-hewan. Salah satunya ini. Namun saat ini Lause ingin mengajak adik-adik untuk pergi ke toko hewan. Ada satu hewan lagi yang ingin Lause pelihara. Ayo, mari bersama-sama lihat keseruannya ya. Nah, adik-adik, saat ini Lause sudah ada di tempatnya. Saat ini kita ada di toko ikan. Nah, ayo kita lihat ikan apa aja yang ada di dalam. Dan Lause akan membeli 1 ekor ikan untuk bisa Lause pelihara. Mari. Nah, adik-adik bisa melihat jenis-jenis ikan yang ada di sini sangatlah beragam. Bahkan ukurannya mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Ya, besarnya sih tidak terlalu besar, tapi warna-warnanya itu loh imut-imut banget. Lause suka deh. Adik-adik, Lause sudah beli ikannya. Ayo kita pulang. Wah, adik-adik, ikannya sudah Lause taruh di akuarium. Ini adalah salah satu jenis ikan predator air tawar. Namanya ikan palmas. Dan bentuknya itu mirip seperti ikan di zaman purba. Nah, adik-adik, berbicara tentang ikan zaman purba, pada zaman dahulu juga ada satu kisah di mana ada seekor ikan yang memakan utusan Tuhan untuk menobatkan satu kota. Sehingga ketika ia masuk ke dalam perut ikan tersebut, ia langsung berubah pikirannya dan mengerti apa yang menjadi utusan Tuhan kepadanya. Karena sebelumnya dia menolak semua panggilan Tuhan, bahkan semua tutur kata Tuhan dia menolak. Namun akhirnya ketika ia sudah disadarkan, ia mau mengikuti Tuhan dan mau menuruti segala perintah Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kiranya beri kami hati yang mau mendengar kebenaran firman Tuhan, serta Roh Kudus yang mengajarkan kami tentang bagaimana cara kami untuk mengenal Tuhan sesuai dengan cara Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami mau mendengarkan cerita Tuhan. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beginilah ceritanya. Pada suatu hari, datanglah firman Tuhan kepada seorang yang bernama Yunus dari keluarga Amitai. Beginilah firman Tuhan.
"Hai anak muda, bangunlah, pergilah ke kota Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, sebab kejahatan mereka telah sampai kepadaku." Namun Yunus tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Ia lebih memilih untuk pergi ke Tarsus, menuju Tarsus melalui pelabuhan di Yafo. Setibanya di Yafo, dia menemukan sebuah kapal yang ingin pergi ke Tarsus, lalu ia menaikinya. Di tengah-tengah perjalanan, datanglah badai yang sangat besar, sehingga kapal itu terombang-ambing di tengah lautan. Lalu Yunus kembali berpikir kenapa semua ini bisa terjadi. Ia menyadari bahwa ombak ini terjadi itu semua karena ulahnya yang telah menjauhi perintah Tuhan dan tidak mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan kepadanya. Akhirnya ia berkata jujur kepada seluruh orang yang ada di dalam kapal itu, sehingga semua orang yang ada di kapal itu terkejut. Lalu ia menyuruh orang-orang yang di kapal itu untuk membuangnya ke dalam lautan, supaya ombak yang sangat besar itu bisa teratasi dan mereka bisa sampai ke Tarsis. Mereka pun membuang Yunus ke dalam laut. Oleh karena penentuan Tuhan, akhirnya ombak itu pun reda. Namun ketika mereka membuang Yunus ke dalam laut, maka oleh karena penentuan Tuhan, ada seekor ikan yang sangat besar melahap Yunus, sehingga Yunus ada di dalam perut ikan itu. Di dalam perut ikan itu, akhirnya Yunus merenung, dan ia menyesali segala perbuatannya karena tidak mau menuruti perintah Tuhan. Sehingga akhirnya ia datang kepada Tuhan dan berdoa, "Tuhan, ampunilah hamba-Mu, karena hamba-Mu telah melakukan dosa di hadapan-Mu dengan tidak mau menuruti perintah-Mu untuk pergi ke kota Niniwe. Ampunilah hamba-Mu ya Tuhan, sekiranya ketika Engkau mengampuni hamba-Mu, hamba-Mu mau kembali menuruti perintah-Mu untuk menyampaikan pesan di kota Niniwe." Adik-adik, Yunus berada di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Maka atas penentuan Tuhan, akhirnya ikan yang besar itu memuntahkan Yunus tepat di kota Niniwe. Dan akhirnya Yunus pun tiba di Niniwe. Sesampainya di Niniwe, Yunus pun datang dan pergi ke tengah-tengah kota serta menyampaikan firman Tuhan. Beginilah katanya, "Hai seluruh orang-orang yang ada di Niniwe, dengarkanlah seruan dari Tuhan. Untuk saat ini bertobatlah kepada Tuhan, karena dosa yang telah kalian lakukan telah membuat Tuhan marah dan murka dan ingin menghukum kalian dengan menghancurkan kota ini." Dan setelah mendengar apa yang telah Yunus sampaikan, seluruh orang-orang yang ada di kota Niniwe akhirnya bertobat dan kembali kepada Tuhan. Adik-adik, hari ini kita mau belajar. Ada 2 hal yang ingin kita pahami. Yang pertama adalah kita harus mengikuti seluruh perintah Tuhan, seluruh perintah yang Tuhan nyatakan bagi kita. Menjauhi dosa, mengikuti perintah Tuhan, menjadi anak yang baik, itu pun merupakan perintah Tuhan. Dan yang kedua adalah mari kita mengasihi semua orang sama seperti Tuhan mengasihi semua orang. Kita lihat tadi ada Yunus yang diperintahkan oleh Tuhan. Di awal dia tidak mau mengasihi orang-orang Niniwe karena dia tahu bahwa orang-orang Niniwe telah melakukan dosa kepada Tuhan. Namun kita lihat ada Tuhan yang tetap mengasihi orang-orang Niniwe, sehingga ia tidak membiarkan orang-orang di Niniwe jatuh ke dalam dosa, sehingga ia mengutus Yunus untuk menyerukan seruan pertobatan kepada mereka. Hal ini pun sama dengan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Ia mati menebus dosa kita. Dan marilah ini menjadi sebuah peringatan bagi kita supaya tetap mengikuti Tuhan Yesus seumur hidup kita. Demikian ceritanya. Nah, bagaimana ceritanya adik-adik? Seru tidak?
Cerita kita hari ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang taat kepada perintah Tuhan dan juga mau mengasihi orang lain. Ingat ya, harus taat kepada setiap perintah Tuhan dan juga kita harus mengasihi semua orang, baik tetangga kita, saudara kita, maupun orang yang mungkin kita benci. Tapi kita harus mengasihinya karena Tuhan juga mengasihi mereka. Adik-adik, sebelum kita menutup cerita pada hari ini, mari kita mendengarkan ayat hafalan yang akan kita hafal dalam minggu ini. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15. Ingat ya, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah adik-adik, sebelum kita menutup cerita kita hari ini, Lause berpesan juga, jangan lupa mengisi lembar aktivitas yang akan dibagikan oleh Lause-Lausenya. Ingat ya, mengisi lembar aktivitas yang akan dibagikan oleh Lause-Lausenya. Dan mari kita menutup cerita kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena anugerah-Mu, Engkau mengasihi kami dan Engkau memilih kami menjadi anak-Mu. Tuhan, saat ini kami mengerti bahwa Engkau sangat mengasihi dunia ini, bahkan seluruh ciptaan Tuhan, Engkau sangat mengasihinya. Terima kasih Tuhan, kami telah menjadi salah satu bagian dari ciptaan yang Tuhan kasihi, dan biarlah kami juga mengasihi orang lain. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.